Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Makris Samkolis dari Prodi PPN tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang andrologi dasar. Yang pertama, pengertian infertilitas. Infertilitas merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Yang kedua, faktor penyebab infertilitas pria. Yang pertama, faktor pretestikular, yaitu faktor yang berasal dari kondisi-kondisi di luar testis dan mempengaruhi proses spermatogenis. Yang kedua, faktor testikular dibagi menjadi A. Kelainan kromosom, B. Varikokel, C. Gonadotropin, D. Trauma, trosi perdagangan, E. Penyakit sistemik, F. Tumor, G. Cryptikumus, H. Idiopathic. Yang ketiga, faktor post-testikular merupakan kelainan pada jalur reproduksi termasuk epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Yang berikut, anatomi testis. Testis merupakan organ reproduksi terpenting di antara organ reproduksi pria lainnya. Testis berada di dalam skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong ekstra abdomen yang berada di tepat di bawah penis. Masing-masing testis dilapisi oleh kapsul yang terbentuk dari 3 lapisan, yaitu tunika vaginalis atau lapisan terluar, kedua tunika albugine lapisan tengah, dan lapisan vasculosa lapisan dalam. Yang berikut, spermatogenis. Spermatogenis merupakan proses pembentukan sperma. Proses ini mencakup 3 fase, yaitu spermatogenesis, proses diferensi spermatogenia menjadi spermatosis primer. Yang kedua, meiosis, proses pembelaan spermatosis primer menjadi spermatid. Yang ketiga, spermigogenesis, proses transformasi sitologis spermatid menjadi spermatozoa. Sperma yang disertai dengan pelepasan spermatozoa ke dalam lumen tubulus semivirus. Yang berikut, fisiologi testis. Testis merupakan sistem reproduksi pria yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi, di mana testis memproduksi spermatozoa melalui proses spermatogenis. Yang kedua, fungsi hormonal, di mana sel leading yang terbesar di jaringan ikat tubulus seminiferus akan dirangsang oleh LH atau disebut luteinizing hormone, menghasilkan hormon testosteron yang berpenting bagi pertumbuhan dan pembelaan sel-sel germinal testis pada tahap pertama spermatogenis, yang metabolitnya yaitu hydrotestosterone atau DHT, yang berfungsi untuk perkembangan seks sekunder pada pria. Yang berikut, patologi testis. Hipogonisme pada pria merupakan satu kelainan gondal yang ditandai dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonisme ini dapat terjadi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel leading, dan dapat terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus hipofisis. Hipogonisme sekunder kemudian dibagi lagi menjadi difusi hipotalamus dan difusi hipofisis. Difusi hipotalamus dan difusi hipofisis akan menyebabkan hipofungsi sel-sel leading.
Yang berikut definisi difusi fungsi ekskresi atau DE. Difusi ekskresi adalah ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ekskresi yang cukup untuk memuaskan kinerja seksual. Dua aspek utama ekskresi adalah ekskresi refleks dan ekskresi psikogenik. Ekskresi refleks dicapai dengan menyentuh penis secara langsung dan berada di bawah kendali saraf perifer dan tulang belakang. S2-4 dan TH12 sampai dengan L2. Ekskresi psikogenik dicapai dengan rangsangan erotis atau emosional dan menggunakan sistem limbik otak. Yang berikut anatomi penis. Penis terbentuk dari 3 struktur: silindiris, sepasang corpora cavernosa, dan satu corpus puginosa, tepat jalannya urtera yang diselimuti oleh jaringan subductan dan kulit. Yang berikut fisiologi ekskresi. Penis dapat aliran darah dari arteri pudenda interna. Selanjutnya arteri ini bercabang menjadi arteri cavernosa atau arteri centralis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbo urteris. Arteri sertalis memasuki rongga cavernosa, kemudian bercabang-cabang menjadi arteri helicin, yang kemudian arteri ini akan menghasilkan darah ke dalam susui. Darah vena dan rongga sensuit dialirkan melalui anyaman atau plexus yang terletak di bawah tunika albugan anyaman atau plexus. Ini bergabung membentuk venule emerusia dan kemudian membus tunika albugin dan mengalirkan darah ke vena dorsalis penis. Yang berikut diagnosis. Dalam mediagnosis difungsi ekskresi, selain menggali riwayat penyakit dahulu maupun riwayat sosial dari pasien, pemeriksaan juga harus melakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien. Hal ini bertujuan selain untuk memastikan diagnosis pasien, tetapi juga dapat memastikan tingkat keparahan dari difungsi ekskresi yang mengalami pasien dan jenis terapi yang diberikan kepada pasien. Evaluasi terhadap pasien yang mengalami difungsi ekskresi meliputi evaluasi riwayat seksual, evaluasi medik, dan evaluasi psikologi. Tujuan evaluasi ini adalah menentukan apakah pasien memang menderita difungsi ekskresi atau difungsi seksual yang lain, penurunan libido, ejakulasi dini, ejakulasi retrograde, tidak menikmati orgasmus atau anorgasmus. Yang berikut gangguan pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam proses tumbuh kembang sebagai satu tahap fisiologi. Pubertas yang terjadi akan diikuti kemampuan dalam reproduksi. Pada laki-laki, manifestasinya dalam bentuk spermatogenesis, sedangkan pada wanita berupa ovulasi. Perubahan fisik yang mencolok terjadi selama proses ini diikuti perkembangan ciri-ciri seksual sekunder, perubahan dalam komposisi tubuh, dan perubahan maturasi tulang yang cepat, diakhiri dengan penyusut epifisis serta terbentuknya peraut akhir dewasa. Perubahan fisik selama pubertas terjadi sekunder akibat perubahan endokrinologis yang berlangsung saat pubertas. Perubahan endokrinologis merupakan suatu tahap dari proses yang berlangsung sejak fetus dan berlanjut selama pubertas untuk mencapai menstruasi seksual yang lengkap dan fertilitas. Perubahan hormonal pada masa pubertas. Selama masa remaja, respon LH terhadap GnRH meningkatkan dengan cepat pada kedua jenis kelamin, namun peningkatan FSH yang tidak sepesat kenaikan LH
FSH dan LH bekerja secara sinergis untuk menimbulkan perubahan-perubahan gonad pada pubertas. Pada anak laki-laki, LH menstimulasi sel yang leading untuk mengekskresi testosteron, sedangkan FSH menstimulasi sel Sertoli memproduksi satu peptida yang disebut inbin, yang pada gilirannya akan menimbulkan rekreasi umpan balik dan menghambat estrogen FSH. Pada wanita, FSH menimbulkan sel glukonasa dan menghasilkan estrogen dan folikel untuk mengekskresi inhibin. Sementara itu, LH muncul dan sedikit berperan sampai saat menerka dan menjadi fetus, timbulnya evolusi. Selanjutnya metimbul sel ketika mengekskresi androgen dan berkornya. Pada wanita terjadinya perubahan hormonal yang mencolok menjelang menerka berupa penurunan sensitivitas mekanisme umpan balik negatif hormon seks. Yang berikut, patogenesis. Pada hipogonadotrophic hipogonadisme terjadi gangguan perkembangan pubertas akibat rendahnya kadar serumen hormon gonadotropin. Keadaan ini dapat disebabkan oleh adanya kelainan pada kelenjar hipotalamus atau hipofisis. Pada akan mempunyai tinggi badan yang normal jika hanya dapat didefinisi hormon gonadotropin, namun tak ada fusi epifisis, menyebabkan terjadinya populasi tubuh endokrin. Jika dapat didefinisi hormon pertumbuhan laju, pertumbuhannya juga akan menurun. Pada kondisi ini, selain kadar plasma gonadotropin yang rendah, kadar plasma sentroid gonad juga rendah. Yang berikut, hipogonadotrophic hipogonadisme. Tidak terdapatnya atau menurunnya kemampuan dari hipotalamus untuk mengekskresi GnRH atau LH dan FSH dari hipofisis, menyebabkan terjadinya hipogonadotrophic dan hipogonadisme. Pada hipogonadotrophic terjadinya definisi FSH, VSH, dan atau LH. Kelainan primer terletak pada hipofisis anterior atau pada hipotalamus berupa definisi GnRH. Diagnosis hipergonadotrophic hipogonadisme. Diagnosis hipergonadisme hiperdotrophic dapat ditegakkan sebelum pubertas kecuali pada sindrom Turner, karena sebagian besar penderita tidak memperhatikan manifestasi klinis pubertas. Sindrom Turner juga disebut sebagai dyskinesis gonad. Turner menemukan sindrom ini yang terjadi di diri infantilisme seksual, leher berselaput dan kubutus valgus pada wanita dewasa. Gejala klinis yang ditemukan dapat berupa mental, relasi, dan gangguan kepribadian. Sindrom ini merupakan penyebab tersering hipogonadisme pada wanita. Sekian dan terima kasih. Shalom.